Yo, Beijing. Hey, don't walk away from me. No hands. The Hanim art of Kung Fu turned to Okinawa. To martial art. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah dojo yang ada di Beijing, Cina. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Li Fang yang kala itu sedang fokus berlatih. Tak berselang lama datanglah ibu-ibu yang langsung mendatangi pemilik dojo tersebut. 怎么了？医生来了！去找小黎。医生来了啊！医生。你是来学功夫的吗？让他们最开始连把衣服上外套，脱下外套。 Ternyata pemilik dojo itu adalah jagoan kita semua, yaitu Mamang Jackie Chan yang terlihat sudah tua. Terungkap fakta kalau ibu ini adalah ibunya Li Fang, sedangkan untuk Jackie Chan masih pamannya Li Fang, atau adik dari mendiang ayah Li Fang. Tujuan si ibu datang ke sini yaitu untuk meminta izin kepada Jackie, karena mulai besok ia akan membawa Li Fang pindah ke Amerika. Mendengar hal tersebut, Jackie meminta si ibu agar langsung saja berbicara kepada Li Fang untuk memastikan mau atau tidaknya. 小黎 I'll see you tonight. 我是说你妈。准备什么时候告诉我？ Shelley, would you like to move to New York? Saat bertemu dengan Li Fang, si ibu pun memaksanya agar mau ikut pindah ke Amerika. Jika Li Fang tidak mau, maka si ibu akan menyetop uang bulanan beserta mencoret Li Fang dari kartu keluarga. Mendengar ancaman itu, mau tidak mau akhirnya Li Fang hanya bisa menuruti perintah dari ibunya. Keesokan harinya terlihat Li Fang dan ibunya yang sudah sampai ke Amerika, tepatnya di kota New York. Karena ibu Li Fang merupakan seorang dokter, ia pun menyewa apartemen mewah yang berada di pusat kota New York. Selesai beres-beres semua barangnya, Li Fang meminta izin keluar sebentar untuk membeli makanan. Setelah itu Li Fang masuk ke toko pizza yang tak jauh dari apartemen. Saat memesan pizza, Li Fang malah dibully oleh pemilik toko karena setelannya yang sangat culun. Beruntung anak gadis dari pemilik toko itu langsung memarahi ayahnya karena telah bersikap tidak sopan kepada pelanggan. Diberitahu kalau si pemilik toko ini bernama Victor, sedangkan anak gadisnya bernama Mia. Alhamdulillahnya Li Fang tidak mempermasalahkan bulian tadi, lalu ia mendapat pelayanan terbaik dari Mia. Cool. Thanks. I'll be right back. Welcome to New York, Li Fang. Seen a lot of keys in my life. What's the forest from the trees in my life? Because we never get a second chance at a... Hari berikutnya Li Fang menjadi anak baru di salah satu universitas terbaik yang ada di New York. Meskipun pergaulannya jauh berbeda dengan kota Beijing, namun Li Fang berusaha untuk beradaptasi menyesuaikan diri. Selesai pulang dari kampus, Li Fang tak sengaja bertemu dengan Mia yang sedang kesusahan membawa pesanan pizza bahkan sampai menjatuhkannya. I'm Lee, remember? Right. Sontak Li Fang langsung membantu Mia dan mulai dari sini mereka pun berkenalan. Kemudian Mia pamit pergi karena masih banyak pesanan pizza yang harus diantarkan. Well, thank you. I'm not doing anything. Are you sure? Di sini Li Fang bersedia untuk mengantar Mia jika Mia tidak keberatan. Tentu Mia menjadi senang jika Li Fang benar mau menemaninya. Di tengah perjalanan Li Fang sempat berhenti ketika melihat dojo karate dan banyak orang sedang berlatih. Melihat hal tersebut, Mia jadi bertanya apakah Li Fang bisa bela diri. You study karate or something? Li Fang menjawab tidak, padahal kita tahu kalau sebenarnya ia adalah ahli kungfu. Yeah. Hey, your daddy owes me a call. Gotta go. Stay off this block and you'll be fine, okay? Look, I saw your girl Mia out there. What are you laughing at? What?
Selesai mengantarkan semua pesanan, Mia mengajak Li Fang mampir dulu ke toko Cina untuk membeli sesuatu. Ketika akan bayar, total tagihannya adalah $600. Sedangkan Mia hanya membawa uang $450. Dengan segera Li Fang berusaha menawar barang itu menggunakan bahasa Mandarin dan hasilnya si kasir memberikan diskonan menjadi $450. She's gonna give it to you for $450. Tentu Mia sangat senang dan ia pun langsung berterima kasih kepada Li Fang. Sebagai balasan untuk Li Fang, Mia berjanji akan mengajaknya berjalan-jalan di kota New York besok siang. Okay, fine. It's a date. It's an educational experience. You make any friends? Yeah, I did. One. What's his name? Mia? Mia. Keesokan harinya terlihat Mia yang menepati janji, yaitu mengajak Li Fang mengelilingi kota New York dengan menggunakan motor. Having a scooter before, right? Nah. Setelah berjalan cukup lama, sialnya motor Mia harus mogok, jadi mau tidak mau mereka berdua harus pulang menggunakan kereta api sambil membawa motor tersebut. Mia. Perfect. Yeah. Saat di dalam kereta, tiba-tiba Mia dihampiri oleh kelompok remaja yang diketuai oleh seorang pria bernama Connor. Diberitahu kalau Connor ini adalah mantan pacar Mia yang merupakan ahli karate. Di sini Connor berusaha merayu lagi Mia, namun dengan sigap Li Fang meminta Connor agar pergi. Tak terima dengan hal tersebut, Connor pun memberi satu bogem mentah kepada Li Fang. No, you guys are right. Come on, let's let the lady pass. Heads up. I'm so sorry. 30 menit kemudian terlihat Mia dan Li Fang sedang berjalan kaki sambil menuntun motor mogoknya. Di sini Mia meminta maaf karena gara-gara membela dirinya mata Li Fang harus bengkak satu. Li Fang pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena baginya ini adalah luka kecil. Ternyata Li Fang sengaja tidak melawan balik Connor sebab ia sudah berjanji kepada sang ibu untuk tidak berkelahi saat pindah ke Amerika. Can I see it? Sure. Really bad? No, it's well. Selanjutnya Mia membawa Li Fang ke toko pizzanya dulu agar matanya dapat diobati oleh Victor, ayah Mia. Setibanya di sana, Victor segera mengobati mata Li Fang. Bahkan ia sampai memberikan make up agar lebamnya tidak ketahuan oleh ibu Li Fang. Wow. Di sini Li Fang bertanya kenapa Victor begitu ahli dalam mengobati luka pukul. Sampai terpikir untuk memberikan make up. Victor menjawab kalau dirinya adalah mantan petinju. Jadi luka semacam itu hampir setiap hari Victor dapatkan ketika masih aktif menjadi petinju. No fighting. I didn't have a choice. Get dressed. Besok malamnya Li Fang kembali membereskan kamar di apartemen. Tak sengaja ia menemukan foto kakaknya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Seketika Li Fang mengingat kenangan dengan mendiang sang kakak yang merupakan seorang ahli kungfu juga. Kala itu kakak Li Fang sedang mengajarinya tendangan maut. Namun karena tendangannya sangat susah, Li Fang pun tak kunjung bisa. 空中的核心，总有一天。 Pagi harinya terlihat Li Fang yang luka di matanya sudah sembuh. Lalu ia pun berangkat ke kampus. Setibanya di sana Li Fang mendapat bulian dari Connor yang ternyata berkuliah di kampus itu juga. Alhasil Li Fang menjadi marah lalu menantang Connor berduel. Dengan senang hati Connor menerima tantangan Li Fang dan inilah aksinya. Di tengah perduelan, Li Fang mencoba mengeluarkan jurus tendangan maut pemberian dari mendiang sang kakak. Namun karena Li Fang belum terlalu menguasai, jadi inilah hasilnya. Setelah itu datanglah beberapa dosen yang segera memisahkan Connor dan Li Fang. Sepulangnya dari kampus, Li Fang hanya bisa ngahulang sambil berjalan. Sebab dirinya masih tidak terima atas kekalahannya dari Connor.
Malam harinya terlihat Li Fang yang sedang merenung sendiri memikirkan kekalahannya tadi siang dari Kanar. Di waktu yang sama ia tak sengaja melihat motor Mia yang sebelumnya mogok. Jadi Li Fang memutuskan untuk memperbaikinya. Namun ketika sampai di belakang toko pizza Mia, datanglah 4 orang begundal yang berniat jahat kepada Victor, ayah Mia. Melihat hal tersebut tentunya Li Fang tidak diam saja dan langsung menghajar ke-4 begundal itu. I told you, kid. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Victor, ayah Mia hanya bisa terdiam karena tidak menyangka kalau Li Fang menguasai kungfu sehebat itu. Here, it helps with the healing. Kemudian Victor menjelaskan kalau 4 orang begundal itu adalah anak buah bos mafia bernama Samsul. Victor sendiri mempunyai hutang kepada Samsul, namun sudah lama ia tidak bisa bayar. Alhasil Samsul selalu mengutus beberapa anak buahnya untuk menagih Victor dengan cara kasar. Cara satu-satunya agar Victor bisa membayar hutang tersebut hanya dengan mengikuti tinju ilegal yang selalu diadakan tiap malam minggu. Victor memohon kepada Li Fang agar mau mengajarinya beberapa jurus kungfu supaya dia bisa memenangkan pertandingan tinjunya nanti. So what happened? But it did catch me by surprise. So... You teach me what you know. I can't. Why not? Sayangnya Li Fang menolak karena ia tidak bisa sembarangan mengajari orang apalagi mereka baru kenal. Setibanya di rumah, Li Fang menghubungi paman Jackie atau sang guru besar lalu saling menanyakan kabar. Di sini Li Fang mengatakan kalau ada satu temannya yang ingin belajar kungfu. Apakah Li Fang boleh mengajari orang tersebut? Paman Jackie menjawab boleh, asalkan dia menggunakan kungfu untuk kebaikan. Keesokan harinya setelah pulang dari kampus, Li Fang kembali datang ke toko pizza lalu meminta Victor agar bersiap karena mereka harus segera berlatih. That can make you better. Tentu Victor langsung bersemangat lalu mereka pun mulai berlatih. I'm not fighting a 150-pound kid. Ketika sedang asik latihan, tiba-tiba Mia datang dan langsung menghentikan latihan tersebut. Selanjutnya Mia memarahi Li Fang dan Victor karena ia tidak ingin kalau Victor sampai terjun lagi ke dalam dunia tinju. Di sini Victor menjelaskan kalau jalan satu-satunya untuk bisa bayar hutang kepada Samsul si bos mafia yaitu dengan cara mengikuti tinju ilegal. Victor berjanji setelah hutangnya lunas ia tidak akan pernah terjun lagi ke dalam dunia pertinjuan. Pada akhirnya meskipun sedikit banget, Mia mengizinkan Victor mengikuti tinju ilegal. Namun hanya untuk sekali ini saja. Unbelievable. Yeah, I think the whole neighborhood heard you. Hari berikutnya Li Fang mulai serius melatih Victor beberapa jurus kungfu. So you can overcome the pain. Bahkan Li Fang sampai memejang foto paman Jackie sebagai guru besar agar latihan mereka tambah bersemangat. You're gonna have to learn to deliver power. Try it. Water keeps moving. I got a large plain pie. You sound more New York than I do. Holla, take it. See, it's something fun. Time. Beberapa hari kemudian terlihat Li Fang yang sedang galau teringat dengan mendiang sang kakak. Victor segera mendekati Li Fang lalu bertanya apa yang membuatnya sampai galau seperti ini. Li Fang menceritakan jika dirinya sedang teringat dengan mendiang sang kakak. Kala itu Li Fang dan kakaknya baru saja memenangkan turnamen kungfu di Beijing. Namun ketika mereka akan pulang tiba-tiba ada lawan kungfu yang tidak terima atas kekalahannya. Sehingga menyerang mereka berdua.
Lebih parahnya lagi, si lawan kungfu sampai mengeluarkan pisau lalu menghabisi kakak Li Fang. Li Fang sendiri hanya bisa terdiam karena ia begitu syok melihat kejadian itu. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Victor meminta Li Fang agar bangkit karena terpuruk dalam kesedihan sangatlah tidak baik. Singkat cerita, malam minggu pun tiba. Kita tahu kalau di malam ini Victor akan mengikuti tinju ilegal demi bisa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya kepada Samsul, si bos mafia. Terlihat Victor, Li Fang, dan Mia yang sudah berada di arena tinju. Lalu Victor segera pemanasan. Tak berselang lama tibalah giliran Victor yang harus berduel dengan petinju anak buah Samsul. Oh, okay. Sorry. Victor sangat bersemangat karena ia akan menggabungkan beberapa teknik kungfu pemberian dari Li Fang dan pertandingan pun dimulai. Welcome back to boxing. Ignite your water, not stone. Di ronde pertama terlihat Victor yang terus mendominasi. You're the better fighter in that ring. You've got this. Namun ketika ronde kedua, Samsul memerintah petinjunya agar berbuat curang, lalu inilah yang terjadi. Akibat hal tersebut, Victor mengalami pendarahan di kepala lalu segera dibawa ke rumah sakit. Lee, what are you doing? Come on! Kebetulan sekali Victor ditangani oleh ibu Li Fang yang merupakan seorang dokter. Namun imbasnya Li Fang jadi dimarahi habis-habisan oleh si ibu karena telah ikut andil dalam tinju ilegal itu. Ketika sampai di rumah, Li Fang sampai frustasi dan marah kepada dirinya sendiri. Li Fang sangat merasa bersalah karena seharusnya ia tidak mengajari Victor kungfu. Mulai dari sini Li Fang memutuskan untuk tidak lagi berkecimpung di dalam dunia bela diri dan ia akan berusaha untuk melupakan kungfunya. Bahkan Li Fang sampai memblokir nomor paman Jackie supaya dia tidak bisa menghubungi Li Fang lagi. Lima hari kemudian terlihat Li Fang yang baru sampai di apartemen setelah seharian menghabiskan waktu di kampus. Mom? Ketika memasuki dapur, Li Fang dibuat curiga karena seperti ada orang yang masuk dari jendela. Li Fang berusaha mengecek ke setiap sudut dan tiba-tiba Now you see me, huh? ternyata itu adalah paman Jackie yang sengaja datang jauh dari Beijing hanya untuk bertemu dengan Li Fang. Di waktu yang sama, ibu Li Fang juga datang sehingga ia mengajak paman Jackie makan bersama. Di sini si ibu bertanya kenapa paman Jackie datang mendadak tidak mengabarinya dulu. Paman Jackie menjawab kalau ia hanya khawatir kepada Li Fang yang nomornya tidak bisa dihubungi. Kemudian Li Fang menjelaskan kalau ia sudah muak dengan bela diri. Semua itu karena Victor yang harus masuk rumah sakit gara-gara dilatih olehnya. We're going to see your friend tomorrow. Hari berikutnya Li Fang dibangunkan oleh paman Jackie yang mengajaknya untuk menjenguk Victor di rumah sakit. Setibanya di sana terlihat Mia yang masih cemberut lalu keluar dari ruangan. Namun berbeda dengan Victor yang sama sekali tidak menyalahkan Li Fang atas kejadian ini. Kemudian paman Jackie bertanya apakah ada turnamen yang lebih besar dan resmi selain tinju ilegal. Victor menjawab ada dan turnamen itu disebut turnamen karate 5 wilayah. Namun Victor meminta maaf karena ia sudah tidak sanggup jika harus ikut lagi ke dalam turnamen tersebut. Paman Jackie meminta Victor tenang saja karena yang akan ikut turnamen itu adalah Li Fang, bukanlah Victor. Ketika di luar, Li Fang sempat komplain karena dirinya tidak mau ikut turnamen yang dimaksud. Paman Jackie menjelaskan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa Li Fang sebenarnya. Setelah kekalahan Victor kemarin, semua organisasi bela diri pasti merendahkan kungfu, mengingat Victor sampai babak belur seperti itu.
Ditambah jika Li Fang menang nanti, semua hadiahnya akan diserahkan kepada Victor, hitung-hitung ganti rugi atas kekalahan sebelumnya. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya Li Fang setuju untuk mengikuti turnamen karate 5 wilayah yang akan diselenggarakan 10 hari lagi. Hello? Sore harinya Paman Jackie mendatangi dojo karate kenalannya. It's been a long time. Excuse me. Di sana Paman Jackie disambut baik oleh seorang master karate bernama Daniel, ini orangnya. Kemudian Paman Jackie menjelaskan kalau dirinya adalah sahabat baik dari mendiang ayah Daniel. Maksud kedatangannya ke sini untuk meminta Daniel melatih keponakannya yaitu Li Fang karena dia akan mengikuti turnamen karate 5 wilayah. You come all this way, Mr. Han, but there's plenty of good dojos. Awalnya Daniel menolak sambil bertanya kenapa tidak Paman Jackie saja yang melatih Li Fang. Paman Jackie menjawab jika ia juga akan ikut melatih, namun kita tahu kalau Paman Jackie adalah ahli kungfu bukan karate. Paman Jackie berencana akan menggabungkan jurus-jurus kungfu dan karate supaya Li Fang bisa tanding semaksimal mungkin. Mendengar hal tersebut, akhirnya Daniel mau untuk melatih Li Fang. See you in the Big Apple. The world famous Fetterman Gardens. Morning, wake up, time to train. Hari berikutnya terlihat Paman Jackie yang mulai melatih Li Fang dengan keras. Get low. Focus. Let's talk. Where did you come up with this? Thank you. Hey, can I get one? Stop. Tak berselang lama datanglah Daniel untuk melatih Li Fang juga. What brings you to New York? Hari-hari berikutnya Li Fang terus saja dilatih dengan keras oleh Paman Jackie dan juga Daniel. Sampai kini Li Fang berhasil menguasai beberapa jurus gabungan antara kungfu dan karate. Front block. Front punch. Front punch. Sore harinya Li Fang curhat kepada Paman Jackie tentang dua hal yang masih mengganjal di hatinya. Yang pertama, Li Fang ingin memperbaiki hubungan dengan Mia, karena sampai sekarang dia masih ngambek. Yang kedua, Li Fang ingin ibunya merestui turnamen ini supaya Li Fang bisa lebih bersemangat. Paman Jackie pun memberi solusi agar Li Fang bisa memperbaiki hubungannya dengan Mia. Paman Jackie juga berjanji akan berusaha merayu ibu Li Fang supaya dia mau memberi izin atas turnamen itu. Besok sorenya memperlihatkan Li Fang yang memesan pizza ke toko Mia secara online. Order a pizza? Tak lama Mia pun datang untuk mengantarkan pesanan pizza itu. Give him a chance. Mia dibuat terkejut tatkala melihat Li Fang yang menyambutnya dengan romantis lalu mengajaknya dinner. Di sini Li Fang meminta maaf jika dirinya menjadi penyebab Victor masuk ke rumah sakit. Li Fang berjanji akan mengganti kekalahan itu, asalkan Mia mau memaafkannya. Mia yang sudah sadar kalau musibah yang menimpa ayahnya bukan kesalahan Li Fang, tentu ia pun memaafkannya. Bahkan saat itu terlihat mereka yang semakin dekat dan hampir terjadi aksi adu jigong. Malam harinya ketika sampai di rumah, ibu Li Fang juga tiba-tiba memberi restu untuk mengikuti turnamen asalkan Li Fang harus berhati-hati. I would be so proud of you. Tentu semua itu berkat Paman Jackie yang berhasil meyakinkan ibu Li Fang. Now go kick his ass. Tak terasa kini waktu tinggal tersisa 1 hari lagi untuk Li Fang mengikuti turnamen karate 5 wilayah. Hal tersebut membuat Paman Jackie dan Daniel terus meningkatkan latihannya. Sebagai latihan terakhir, Paman Jackie dan Daniel memperbaiki jurus tendangan maut yang dulu diberikan oleh mendiang kakak Li Fang. Mereka berdua memberi sedikit modifikasi agar tendangan itu tidak mudah dibaca oleh lawan. Use it as bait to lure him in. You want me to drop low under that thing? There you go. Okay? How much longer is this gonna go on for? Singkat cerita, turnamen karate 5 wilayah pun dibuka. Tak disangka Kanarsi, mantan pacar Mia sekaligus musuh bebuyutan Li Fang, juga ikut dalam turnamen tersebut.
yang membuat Li Fang semakin tak sabar ingin melawannya. Namun sayang Li Fang dan Kanner berbeda kelompok. Jadi jika mereka berdua ingin bertemu, Li Fang ataupun Kanner harus terus menang lalu bertemu di final. Selang beberapa saat turnamen dimulai, Li Fang dan Kanner terus saja berusaha mengalahkan musuh masing-masing supaya bisa bertemu di final. Connor Day advances to the final. Windmill block by Li Fang. Di suatu waktu Kanner yang tak suka melihat Li Fang terus menang, ia pun berbuat curang dengan memerintah para pengawalnya untuk menyerang Li Fang. Namun beruntung ada paman Jackie dan Daniel yang langsung melindungi Li Fang. You want some? Pada akhirnya Li Fang berhasil melaju ke final dan ia yang menjadi lawannya adalah Kanner. Namun final itu akan digelar pada 3 hari lagi, jadi masing-masing peserta bisa istirahat dulu di rumah. Keesokan harinya paman Jackie dan Daniel tidak membiarkan Li Fang beristirahat. Mereka berdua terus menggembleng Li Fang dengan latihan lagi agar dapat menumbangkan Kanner. Tak bosan-bosannya paman Jackie dan Daniel juga melatih lagi tendangan maut hasil modifikasinya sampai membuat benar-benar sempurna. Let's go. Show us the tiger trap. Under the kick. Singkat cerita, pertandingan final antara Li Fang dan Kanner pun akan digelar. 2 branches. Sebelum bertanding, terlihat ibu Li Fang yang memberi semangat supaya putranya bisa menang. Di waktu yang sama, terlihat juga di sana ada Mia dan Victor yang baru pulang dari rumah sakit untuk memberi dukungan terhadap Li Fang. Singkatnya, Li Fang beserta Kanner mulai memasuki arena dan pertandingan pun segera dimulai. We are trapping a tiger tonight. Once again, here are the 1 point. The headshots are 2. There's nowhere to go, Beijing. I'm not going anywhere. Let. Shove him! Hey! Side kick by Fong. Spinning hook kick to the 3 point. Fong takes flight. Down. Fight back. This is. Di tengah pertandingan terlihat Kanner yang terus menyerang Li Fang. Sampai-sampai Kanner berhasil mendang pundak Li Fang yang membuatnya hampir KO. Hey, Li Fang not afraid to go toe-to-toe. Points for the kick to the face. Point dead. Point wrong. Hey, stop. No. Stay there. Come on, Lee. Namun beruntung karena teriakan si ibu dan paman Jackie CS, Li Fang berhasil bangkit lalu pertandingan pun dilanjutkan. Di sini Li Fang mengeluarkan jurus tendangan maut yang dulu pernah Kanner tepis. Namun karena tendangan itu sudah dimodifikasi oleh paman Jackie dan Daniel, inilah hasilnya. Li Fang berhasil meraih poin kemenangan, namun Kanner tidak terima dan hendak menyerang dari belakang lalu kemudian Charlie! pada akhirnya Kanner dibuat benar-benar tidak berdaya dan mau mengakui kekalahannya. Okay, all right, that's enough of that. Hari berikutnya terlihat Li Fang CS sedang merayakan kemenangan di toko pizza milik Mia.
Sesuai dengan rencana awal, Paman Jackie dan Li Fang akan menyerahkan semua hadiah dari turnamen kemarin untuk Victor melunasi hutangnya kepada Samsul, si bos mafia. Akibat kemenangan itu juga, kungfu di Amerika semakin dihargai dan kemudian film pun tamat.